kawan dan sahabat saya, terutama para kolektor musang dan pecinta musang lovers ya. Saya ingin memberikan sedikit tip bagaimana merawat musang-musang ini sehingga musang-musang ini menjadi binatang peliharaan yang cukup aman bagi keluarga, baik itu untuk balita sampai kepada sosial masyarakat. Jadi hal yang pertama adalah musang ini kan pencernaannya sangat rentan ya, terutama rentan dengan bakteri karena sistemnya dia itu pencernaan yang langsung menuju pembuangan. Jadi bagaimana kita lihat kopi luwak itu tidak dicerna tapi langsung, dan apa yang dia makan itu akan keluar lagi seperti saat pertama. Salah satunya itu. Yang pertama adalah kandang musang. Itu kebanyakan yang saya lihat di teman-teman juga masih belum sangat steril ya, karena satu membersihin paling mereka sehari sekali atau bisa bahkan ada sampai 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dan itu yang sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena sistem pembusukan pada kotoran musang itu sangat cepat, karena apa yang dia makan itu akan keluar seperti yang dia makan juga, apalagi terutama buah-buahan. Nah, jadi kalau kayak buah-buahan kayak semacam pepaya, itu kan bisa kita lihat ya, jangankan dalam waktu 1-2 hari, dalam beberapa menit aja sudah mengundang lalat dan lain sebagainya. Dan itu sangat buruk bagi musang, terutama dia sangat rentan dengan bakteri atau jamur. Nah, biasanya yang paling sering menyerang musang ini adalah jamur. Nah, jadi salah satunya tip untuk menjaga musang-musang ini, satu adalah mandi. Mandi itu setiap pagi, kalau bisa itu jam 6 itu menggunakan air hangat, kemudian dicampur dengan disinfektan, baik itu mau menggunakan Dettol juga boleh, dan sedikit garam. Itu adalah untuk membersihkan, karena kutu-kutunya musang ini kalau misalnya sudah berkutu atau berjamur itu paling susah disembuhkan. Dan banyak, tidak sedikit juga musang-musang yang mati karena skabies atau sejenis virus atau bakteri yang biasa adanya di tikus, dibawa oleh tikus. Nah, ini salah satunya. Dan kalau untuk binturong sendiri, ini jenis kutunya itu hampir sama dengan kutu anjing ya, atau yang disebut caplak. Nah, ini biasanya yang bikin salah satu yang bikin agresif binatang itu adalah kutu. Nah, jadi kebersihan itu paling utama. Kemudian biasakan untuk menyikat gigi musang itu salah satu, karena musang-musang yang masih umur balita yang masih seneng bercanda apa segala macam, kadang-kadang kan suka makan sembarangan, gigit sembarangan gitu kan. Nah, salah satunya adalah menggunakan pasta gigi untuk balita, itu bisa membersihkan bakteri atau kotoran yang menempel pada lidah atau selaput atau pada gigi. Karena yang sebetulnya paling rentan adalah di daerah area mulut, karena musang ini tidak ada filter. Nah, filternya dia itu sebetulnya itu di pembuangan. Jadi kenapa di pencernaan musang ini berbeda dengan binatang yang lainnya. Dan musang ini adalah binatang yang paling kuat dan tidak terlalu rentan dengan penyakit, terutama penyakit-penyakit yang biasa menyerang kucing dan lain sebagainya. Karena antibodi musang ini lebih kuat daripada binatang yang lainnya. Nah, ini yang salah satu tips saya. Yang kedua, itu adalah jemurlah musang pada sinar matahari, terutama sinar matahari pagi, kemudian kalau bisa sambil diajak olahraga. Karena salah satunya adalah untuk membentuk otot-otot badan dia, itu tidak menjadi musang yang obes. Nah, biasanya kalau musang-musang yang sudah obesitas atau mengalami berat badan yang berlebihan karena kurangnya beraktivitas, nah itu biasanya menyebabkan kematian dini. Karena kenapa? Satu, jantung, kemudian pernafasannya pun tidak sempurna, akhirnya ada penyempitan di jantung dan mengakibatkan banyak kematian. Nah, jadi sebetulnya itu salah satu tip untuk memelihara musang. Yang berikutnya adalah bagaimana ini bulu-bulu musang ini tidak rontok, yang kemudian menjadi bulu-bulu yang bagus nih, salah satunya Lucy saya, ya kan. Kemudian ini musbal, musang balinya. Nah, salah satunya adalah menggunakan sampo yang memang khusus untuk jenis masing-masing kulit, ya kan. Nah, bukan kulit ya, bulu ya, kulit kesannya kita kayak ini ya, kayak perawatan gitu kan.
Jadi sama aja dengan orang sebetulnya gitu. Jadi ada sampo RC, biasanya saya menggunakan RC atau baby sampo. Nah itu yang untuk white-nya itu adalah memutihkan, ya kan, membersihkan lah ya, membersihkan bulu-bulu. Ini kayak musang Lucy saya ini kan termasuk dalam kelas yang berwarna cerah, sama dengan musang Bali. Nah ini biasanya kalau untuk harga agak sedikit mahal, agak sedikit ekspensif, apalagi dengan kepengurusan perawatannya dia ya. Nah jadi bagi teman-teman semua musang lovers, biasakan Anda untuk menyiapkan atau menyiapkan segala sesuatu ketika Anda memelihara musang-musang Anda. Salah satunya adalah vitaminnya dia, baik itu vitamin secara kontinu, pemberian vitamin secara kontinu, kemudian konsultasi dengan dokter, kalau perlu itu divisitkan dokternya. Artinya dokter bisa memberikan boleh dibilang edukasi juga tentang bagaimana merawat dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka dan juga kandang-kandang mereka. Kemudian rekomendasi obat-obatan yang memang harus kita miliki sebagai musang lovers, karena musang ini tidak pernah bisa diduga ketika dia sakit, ketika dia mengalami boleh dibilang kayak kemarin itu yang paling rentan penyakitnya itu adalah stemper ya. Ya, dia hampir sama dengan otter. Nah, jadi saya sudah menyiapkan banyak persediaan obat. Satunya adalah untuk skabies, itu anti jamur, dari mulai sampo sampai kepada vitaminnya. Kemudian saya vitamin lebih menggunakan Kurkuma Plus atau Natural E, yang memang spesialis untuk pembentukan otak. Jadi saya punya musang ini memang agak semuanya agresif, agak sedikit hiper, karena mungkin pemberian vitaminnya. Dan kalau dia buang-buang air, kita memang sudah biasakan mereka dengan menggunakan Sunmol, antibiotik, sampai kepada Nubiatap untuk anti mencretnya. Kemudian ada juga disinfektan khusus untuk bulu, yang dimana itu setiap kali kita mandikan, kalau musang-musang saya biasanya setiap pagi itu saya sudah biasakan untuk mandi, dan biasanya kita ngajak jogging bareng, atau jogging dulu baru mereka mandi, baru mereka makan. Dan untuk kandang sendiri saya bisa 1 hari 4 kali untuk membersihkannya. Jadi buat teman-teman musang lovers, jangan lupa perlakukanlah musang-musang atau binatang peliharaan Anda itu seperti Anda memperlakukan orang-orang di sekitar Anda, karena mereka pun punya hati, mereka pun punya rasa sama seperti kita. Jadi dia akan tahu bagaimana mencintai, bagaimana dicintai. Nah, ajarkan itu kepada sekitar bahwa musang bukan lagi sekarang binatang yang menakutkan atau hama, tapi juga binatang bisa menjadi sahabat kita. Ini salah satunya. Saya ingin menyelamatkan. Sebetulnya kami ini adalah komunitas ini adalah penyelamat. Kalau kita lihat ya, karena untuk memelihara keinginan, artinya memelihara hewan-hewan langka ini kan perlu sesuatu yang satu, tidak hanya finansial, baik, tidak hanya finansial belaka, tapi juga perlu ketelatenan, kemudian waktu gitu. Nah, untuk memelihara binatang-binatang ini saja mungkin kalau dihitung dengan nominal tidak sedikit ya gitu. Jadi per bulan saya bisa menghabiskan uang itu kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 30 juta. Nah, karena satu untuk free roomnya saja itu sudah ketahuan. Nah, jadi binturung jadi anak kos menteng ini cuma ada di saya kali ya gitu, karena di sini mereka ada di kosan, dan saya mencoba untuk menepis bahwa tidak semua kosan itu tidak semua binatang itu tidak layak untuk dihuni di sini gitu, dan ternyata ini salah satunya. Jadi binturung jadi anak kos menteng itu benar-benar kita kalah ya gitu kan. Nah, kemudian itu ada Lucy saya, itu namanya saya kasih nama Akeo karena matanya agak sedikit sipit. Nah, jadi ini yang satu nih, COVID ini memang bercandanya agak-agak ya, udah badannya segede alahin gambreng. Makannya ini wow banget, karena dia satu hari bisa menghabiskan 5 sampai dengan 7 kilo pepaya dalam satu hari. Jadi Allahu Akbar. COVID kira-kira ini
Nah, jadi kami ini sebenarnya komunitas kami ini adalah menyelamatkan dari penjualan bebas. Yang terpenting apa? Ketika mereka jatuh ke komunitas atau para pemelihara hobi, ya kan? Ini dia tidak tereksplor atau tidak dieksploitasi gitu. Yang bahaya ini adalah ketika mereka sudah dibunuh, diperjualbelikan, kemudian dibekukan sampai kepada penjualan gelap, pasar gelap ya. Nah, ini yang sebenarnya kita sikapi. Jadi kalau masuk di dalam undang-undang binatang langka, binturung sebenarnya seharusnya sudah bukan lagi binatang langka, karena sudah banyak teman-teman kita ini yang mengembangbiakan binturung itu tidak hanya 1-2, mungkin kalau di jumlah seluruh Indonesia itu sudah ribuan. Nah, jadi artinya mereka ternyata bisa hidup di tengah-tengah kita. Jadi saya tidak sepakat ketika banyak komunitas yang menyia-nyiakan ataupun banyak orang yang menyia-nyiakan seperti binatang-binatang ini paling lucu nih. Ini namanya Bintang. Kenapa saya kasih nama Bintang? Karena kerjaannya tidur. Nah, ini salah satu kebiasaan binturung. Nah, ini adalah jagoan saya. Mana nih si COVID? Nah, kalau ini perbaikan. Nah, jadi ada musang saya itu jenisnya Lucy yang memang karakternya agak sedikit aktif, dia lain daripada yang lain, dan saya lebih merekomendasi untuk pemula-pemula pencinta musang itu kalau tidak tahu Lucy dan musang pandan atau musang bulan, dia memang punya karakter agak jahil. Artinya kalau tidak dua hari saja tidak mengenal owner atau tidak dibiasakan bersosialisasi, itu dia akan kembali kepada genetik aslinya, dan dia lebih kepada penyerang ya. Nah, kalau binturung enggak gitu. Dan jangan salah, ini yang bikin unik adalah COVID. Jadi ketika saya punya kesakitan, saya mengeluh sakit aja, dia sudah ada respectnya. Artinya kita berhasil untuk mentotalikan bagaimana bagaimana binatang itu harus diperlakukan. Nah, ini Lucy saya memang jarang dipegang. Nah, jadi ini mau dikembalikan ke tempat asuhannya. Itu ada Mas Ubay yang memang biasa lebih menjinakkan binatang-binatang koleksi saya. Nah, tadi pun kan ada, ini baru datang nih musang Bali. Nah, musang Bali yang baru dikasih nama Mr. Brown. Nah, ini jenis Bali baby, ya kan? No, I said no. Sit down. Nah, jadi kita bisa memperlakukan mereka seperti anak kita. Bahkan saya kalau manggil COVID kadangnya abang. Jadi seolah-olah dia adalah anak saya, dan saya memperlakukan Bintang pun sama seperti anak bungsu saya. Jadi kadang-kadang kita manggilnya adik, gitu kan? Karena untuk lebih membuat mereka itu lebih nyaman, kemudian mereka bisa menganggap saya sebagai ibu pengganti yang dimana saya siap melindungi mereka dari apapun, ya kan? Dan memang kebiasaan karakter terutama musang ya, karakter musang ini berbeda-beda. Nah, ini musang Bali, ini yang dikenal oleh teman-teman komunitas ini salah satu musang yang jahil. Ini adalah karakternya musang Bali. Kemudian ada musang Lucy. Jadi kalau mau piara ya teman-teman, itu saya lebih merekomendasikan itu adalah musang pandan, karena karakternya agak lebih sedikit semi dan mudah untuk ditaklukkan, tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau untuk musang jenis Bali, kemudian Lucy, itu agak sedikit aktif. Kalau untuk di kelas binturung, itu Bintang saya aja udah tidur ya. Nah, untuk di kelas binturung saya lebih merekomendasikan binturung Jawa kalau untuk para pemula. Karena Borneo ini ada dua karakter. Kalau Sumatera dia agak sedikit slow down. Kalau Borneo memang agak sangat hiperaktif gitu. Jadi kalau untuk para pecinta binatang, terutama binturung, ini saya lebih merekomendasikan Jawa ketimbang Borneo. Satu, karena Borneo, waduh, kalau ngasih makannya ngabisin dompet, dan ngurusinnya pun agak sedikit
harus sedikit telaten karena salah satunya adalah hipernya. Nah ini bisa dilihat kan. Nah ini bagaimana COVID berinteraksi. Nah ini biasanya jam segini dia sudah buka-buka jendela. No. Nah ini kelemahan musang. Salah satunya adalah ketika dipegang buntut. Jadi kalau mau megang musang yang agresif, saya kasih tahu caranya ya. Nih, posisi tangan di bawah. Nah, buntut itu adalah kekuatan bagi mereka. Jadi kalau mau melumpuhkan musang itu adalah di buntut. Kekuatannya di sini. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi semua juga kan tergantung dari perlakuan kita kepada mereka ya. Nah, seganas apapun. Nah, kebetulan ini golden cat kita yang terdampar ini belum datang nih. Golden cat ini adalah salah satu kucing hutan yang sangat langka karena spesiesnya pun di Indonesia hanya 130-an dan itu adalah binatang asli dari pegunungan di Aceh. Dan yang memiliki golden cat ini hanya beberapa orang dan itu pun. Nah, kalau untuk golden cat sendiri kenapa langka? Kenapa juga binturong juga termasuk langka? Karena reproduksi mereka itu boleh dibilang per 2 tahun sampai dengan 1 tahun. Kalau musang yang lain itu ketika mencapai dewasa umur 1 tahun up ya. 1 tahun up mereka sudah bisa dikawinkan. Tapi kalau binturong itu bisa sampai 2 tahun up. Dan kalau mereka beranak, punya anak nih. Nah, ini binturong paling banyak tuh 4. 2 atau 4. Nah, kalau musang yang lain itu bisa 6 seperti anak kucing. Artinya, kenapa dia masuk dalam binatang langka? Karena salah satu waktu reproduksinya terbatas. Kemudian ketika mereka punya keturunan pun sama. Dan di Indonesia sekarang sudah banyak pencinta binturong yang sebetulnya menurut saya menyelamatkan binturong dari pasar gelap, yang mengeksplor dia sampai ke luar negeri, bahkan ada yang sangat-sangat tragisnya itu di air keras. Nah ini yang kami tidak sepakat. Artinya mereka punya hak hidup, mereka punya hak untuk disayangi. Seganas apapun mereka, jika kita perlakukan dengan baik, dengan hati, mereka akan memperlakukan kita pun sama. Ini adalah batang-batang yang memang asli, bukan plastik, yang memang kita ambil dari alam. Nah ini rencananya akan ada kolam kecil yang memang kebiasaannya musang ya, Mbak ya. Kebiasaannya musang ini adalah mandi setiap kali pagi nih sambil berjemur. Nah jadi bermain-main air ini memang kebiasaannya musang-musang. Dan saya kemarin tidak sepakat ketika ada yang bilang bahwa binturong ini adalah karnivora. Jadi binturong ini sebenarnya bukan karnivora. Binturong ini adalah aslinya itu adalah lebih kepada vegetables ya, dan buah. Jadi kalau saya lebih tepat mengatakan binturong ini adalah jenis beruang buah. Karena apa? Karena sampai dengan hari ini binturong saya dan binturong-binturong yang lain itu tidak ada yang makan seperti kebanyakan orang cerita di luaran sana. Gitu, bahwa sifatnya dia mencabik-cabik apa segala macam. Bahkan kemarin sempat di Sumatera Utara ini itu ada beberapa ratusan hewan menjadi korban, ya kan? Dihisap darahnya. Itu kemudian yang dipersalahkan adalah seekor binturong, yang dimana binturong sendiri itu sangat menyukai buah. Gitu. Dan saya sudah coba beberapa kali binturong saya ini dikasih daging, itu dia nggak suka. Dia lebih memilih alternatifnya itu adalah pepaya atau pisang. Jadi lebih kepada buah-buahan. Jadi kita nggak sepakat, di RMC kita nggak sepakat ketika ada yang mengatakan bahwa binturong ini ada karnivora. Kita lebih omnivora pun kayaknya enggak ya, Mbak ya. Gitu, karena kalau untuk daging-daging dan lain sebagainya itu kayaknya musang juga hanya waktu-waktu tertentu. Gitu. Artinya jangan melihat musang disamakan ya. Musang pandan, musang bulan yang biasa banyak di masyarakat. Nah ini salah satu contoh, saya pernah menemukan anak-anak baby musang pandan yang terdampar itu di atap rumah. Kemudian saya pelihara, yang ternyata sampai dengan hari ini Bilkis itu tidak menyukai yang namanya daging. Jadi mungkin mereka itu adalah makanan alternatif.
yang dimana di hutan mungkin tidak ada ketersediaannya, sehingga mau tidak mau untuk mempertahankan hidup mereka mencari seperti tikus dan lain sebagainya. Gigi mereka memang bertaring. Salah satu katanya, salah satu nih ciri karnivora ini ada taring ini. Tapi taring ini bukan untuk memangsa. Jadi kalau dibilang bahwa binturong itu karnivora dan sangat boleh dibilang menakutkan ya, saya tidak sepakat. Yang sampai dengan hari ini binturong lebih nyaman dengan kita, karena bahasa hatinya sayangilah kami, karena kami juga sama. Ya, salam lestari. Nah, ini untuk Wadul. Ini salah satu koleksi ular dari komunitas reptil kami, diwakili oleh kiper saya. Ini adalah jenis sanca baliton ya, balpiton. Yang dimana balpiton ini termasuk jenis ular yang tidak berbisa, yang biasanya dia ini ada di hutan sawit, dan biasanya dia tidak mempunyai gestur badan yang seperti piton-piton atau sanca-sanca lainnya ya. Nah, kalau sanca lain kan mungkin berat panjang itu bisa sampai puluhan meter. Nah, kalau balpiton ini terbatas. Kenapa disebut balpiton? Karena bentuknya buntet, dan kita percaya bahwa balpiton ini cukup aman untuk dipelihara oleh para kolektor ataupun komunitas-komunitas, termasuk Keke, ponakan saya yang masih umur balita. Ini juga cukup aman. Kenapa? Karena ini ular ini agak sedikit bodoh, atau kita sebut sebagai sanca bodoh sebetulnya. Kalau mayoritas orang nyebutnya sanca bodoh, dan dia agresif pada saat-saat tertentu. Itu salah satunya pada saat ketika waktu dia makan, kemudian ketika pergantian kulit. Nah, kalau untuk balpiton memang agak sedikit berbeda karena dia tidak punya khas kecantikan ya, boleh dibilang. Karena di sini corak-coraknya pun agak tidak sedikit tidak eksotik ya. Normal. Dia sanca normal. Dan kebanyakannya ini muncul di tadi di perkebunan-perkebunan, dan dia biasanya bersarang di tumpukan-tumpukan kayak semacam jerami atau sampah. Nah, itu di dalam satu lubang bisa ada sampai dengan 8 sampai dengan 10 ekor. Nah, ini yang sering ditemukan. Dan ular ini sebetulnya sangat familiar banget gitu loh, karena cukup aman, dan dia agak sedikit kalau dibilang bodoh kali ya. Bodoh ya. Buat pemula sih aman. Buat pemula aman ya, untuk pemula pecinta. Kalau untuk rekomendasi untuk pemula teman-teman ya mendingan merah ini balpiton. Balpiton satu, yang kemudian nanti ada ini adalah sanca albino. Orang kenalnya sanca albino, salah satu cirinya adalah matanya merah. Ini adalah kesalahan genetik, dan ini bukan asli dari dari kelasnya sanca. Nah, jadi ini sebetulnya adalah kawinan, dan ini juga cukup aman untuk family. Keunikannya dia ini adalah satu warna, yang warnanya cukup eksotik, dan ini berasal dari negara India kebanyakannya. Kalau di Indonesia hanya beberapa mungkin. Dulu saya punya ukuran pitonnya ini, ukuran sancanya ini adalah sekitar 6 meter. 6 meter, alhamdulillah sekarang sudah ada di kebun binatang Bandung. Nah, sekarang ini lagi tren, dan saya rekomendasikan juga untuk para pemula. Dan ini cukup lumayan, cukup bagus secara ekonomi bisnis bagi mereka yang punya hobi ini, sekaligus juga untuk diternakan ya. Gitu. Dan untuk anak-anak balita pun dia cukup aman. Kenapa? Karena itu tadi, dia tidak mengandung bisa. Jadi hanya di waktu-waktu tertentu ya dia agresif. Itu pada saat apalagi ketika ganti kulit. Nah, itu Wadul. Nah, kenapa Keke suka dengan Amel? Ini salah satu favoritnya Keke. Dan satu lagi nggak dibawa, itu adalah ular pelangi. Karena lagi shading. Nah, itu lagi shading itu lagi mau ganti kulit. Yang dimana itu cukup agresif. Ular mayoritas ketika ganti kulit itu pasti agresif. Nah, kalau ular-ular piton seperti ini itu jarang ditemui, dan biasanya ini hanya di beberapa komunitas, hanya di peternak, komunitas, ataupun mereka yang punya hobi memelihara reptil. Karena ini termasuk binatang bukan binatang langka apendik, tapi impor. Nah, karena didatangkan dari negara luar.
Ini adalah ciri khas dari negara penghasil atau boleh dibilang penghasil ular terbanyak, yaitu India. Nah, karena populasinya di India cukup bagus untuk sanca ini. Kalau di Indonesia, di hutan-hutan Indonesia, kita lebih mengenal kepada yang bal pitonnya. Nah, ada nanti sanca kembang yang hari ini juga sedang shedding, itu kurang lebih sekitar 3 meter, dan itu juga cukup aman untuk family. Jadi bagi pemula-pemula juga bisa memfree-roamkan, atau ini bisa menjadi binatang kesayangan sebagai social human-nya. Dan memelihara reptil seperti ular ini sebenarnya sangat simpel karena pengurusannya juga nggak terlalu nggak terlalu sulit. Pakannya pun mudah. Salah satunya adalah tikus putih, kemudian ayam, daging ayam filet atau kepala ayam, disesuaikan dengan ukuran badan si ular ini. Jadi kalau yang punya balita jangan takut kalau menemukan atau memelihara ular seperti jenis sanca ataupun piton. Cuman tetap harus didampingi oleh orang yang lebih tahu, karena tidak semua piton juga jinak. Dan tadi saya bilang segmen di beberapa waktu sanca itu bisa menjadi ular yang agresif dan sangat berbahaya. Yaitu tadi pada saat pemberian pakan yang tidak stabil, salah satunya. Yang keduanya adalah ketika shedding atau sedang proses ganti kulit. Yang keempatnya itu, berikutnya itu adalah ketika mereka bertelur dan musim kawin. Nah, itu sangat-sangat agresif. Dan kalau bisa, buat teman-teman komunitas reptil yang punya memelihara ular atau mereka mencoba untuk meregenerasikan, itu harus hati-hati di saat-saat itu, karena itu berbahaya bagi balita ataupun anggota lain. Awal dia suka ular karena dia ngelihat bapaknya main ular, terus mungkin penasaran, saya ajari pelan-pelan. Ini deh cara megangnya seperti ini, jangan pertama kali jangan sampai kita memegang kepalanya, dari sininya aja ke bawah. Lama-lama dia terbiasa kok. Terus dia juga udah punya keinginan, waktu itu minta ular kuning kayak gini. Saya minta ular kuning katanya gitu, bagus. Kebetulan lagi ada rezeki, saya beliin buat anak yang ini. Kaki kamu Nggak ada rasa takut ya? nggak ada. Ini anak tidur dengan ular juga nggak sih? Kalau tidur sih paling tiduran aja, terkadang tiduran gitu di kamar, ngajak main-main binatang yang lain. Artinya kalau binatang lain ada selain ular, ada yang lain dong? Ada loh, ada. Apa tuh? Musang. Oh, musang. Iya. Ibunya nggak khawatir anaknya main ular ini? Kalau ibu pertama sih khawatir, cuma karena Istrinya nggak khawatir? pertama sih khawatir, pasti namanya soal ini pasti khawatir. Cuman ya kita edukasi sedikit demi sedikit, akhirnya dia mengerti juga tentang karakter hewan. Oh gitu. Iya. Emang ibunya pencinta reptil juga? Kalau pencinta reptil sih dia sih ikut, baru suka ini baru sih, belum lama, 1 tahun setengah juga. Oh gitu. Lalu anaknya sendiri sekarang usianya berapa? Usia 4 tahun. 4 tahun. Dia suka ular terus sejak kapan? Kenapa? Dia suka ular tuh sejak kapan? Ya sejak kurang lebih 2 tahun setengahan ya. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Sekarang umurnya 4 tahun. Apa karena dia sering dibawa oleh bapaknya penghobi reptil, akhirnya dia suka lihat? Iya betul sekali om. Terkadang teman saya, omnya dia juga pecinta binatang. Jadi inilah hiburan kita. Nggak perlu mewah, nggak perlu wah. Dengan binatang ini juga semua terhibur. Termasuk di rumah, keluarga, tetangga juga pada senang. Pernah nggak dia dipatuk ularnya anak? Pernah sekali. Oh, ular apa? Ular rakit normalan, sanca kembang. Sanca kembang. Gede kecil? Ukuran semeter sih, semeter. Oh. Si kecil. Di mana waktu melihat reaksi waktu dia dipatuk ini? Itu waktu reaksi dia ularnya kan lagi keluar. Pas keluar dia ada di atas kandang. Mungkin karena dia
main asal tarik aja, salah ngambil dipatok. Iya. Jadi sebenarnya Kayla ini anak dari kiper saya nih, sahabat saya di komunitas, yang kebetulan Ubay ini pegang salah satu binatang kesayangan saya, ikon saya, binturung. Ternyata dia punya anak perempuan yang cukup hiperaktif, berani, yang itu saya melihat saya ketika kecil dulu, yang dimana hidupnya hari-hari, everyday, every minute, sampai kepada keseharian saya, apapun aktivitas saya di rumah itu saya dengan binatang, karena bapak saya kolektor binatang. Jadi dari mulai ular sanca albino saya diperkenalkan pada saat itu umur 3 tahun, sama seperti Kayla. Nah, kemudian musang-musang sampai kepada macan tutul dan binturung Jawa yang sempat kita punya pada saat itu. Jadi ketika gue ngeliat dia nih, kayaknya ada regenerasi yang dimana saya melihat seorang Keke, panggilan akrab dia, atau bocil, kita nyebutnya bocil, itu nggak ada yang namanya rasa takut. Nah ini yang sering saya bilang sama bapaknya, hati-hati, karena tidak semua binatang itu kan bisa family, artinya bisa human ya gitu. Karena saya ngelihat dia kalau ngelihat binatang-binatang yang apapun itu udah main-main langsung, kadang-kadang tuh udah main langsung pegang, nggak nanya dulu ganas atau tidaknya gitu loh. Jadi dan keingintahuan dia sebagai anak yang umurnya masih di bawah ya, ngomong aja masih belum bentes lah ya kata orang bilang, ini keinginan tahunya sangat tinggi gitu. Jadi ketika bertanya bahwa galak nggak, kemudian boleh nggak dipegang. Nah jadi pengetahuan itu yang memang sebetulnya saya sama ayahnya sering menyarankan bahwa satu, defend untuk anak itu sendiri, sehingga edukasi binatang-binatang yang ada di lingkungan dia per hari, everyday itu bisa diedukasikan ke anaknya sendiri. Nah Keke ini cukup berani dan mudah-mudahan jadi regenerasi di komunitas kita sebagai pencinta binatang, yang memang gender perempuan ini masih jarang untuk mengupas tuntas bagaimana boleh dibilang memperlakukan binatang dan menyayangi dia seperti mungkin lebih sayang daripada kepada teman, kepada saudaranya. Ya nggak Kay? Kay sayang nggak? Sayang? Bilang dong sayang. Sayang nggak? Cium dong. Nah, namanya siapa Kay? Siapa? Yang keras, Tante Sinta nggak dengar. Abel. Oh, namanya Abel. Terus Keke takut nggak? Enggak. Bobonya ke siapa? Sama Yaya. Kalau ini Abel bobonya ke siapa? Oh Yaya juga. Jadi Abel bobonya sama Keke juga. Keke takut? Enggak. Keke paling takut sama apa? Apa? Kecoa. Oh kecoa takutnya. Sama buaya takut nggak? Enggak. Sama musa? Bilang dong, enggak. Yang bener dong. Enggak, iya. Nah itu salah satu kesehariannya Keke yang kebetulan ayahnya yang dibantu oleh pasangan hidupnya juga sangat menyayangi binatang-binatang, sehingga saya mempercayakan beberapa koleksi binatang saya itu dipegang oleh Ubay, sahabat saya dari RMC.